Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita tetap bisa melaksanakan pembelajaran seperti biasanya. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Baik, jadi anak-anak, kita di sini akan belajar tentang Al-Qur'an Hadis bab 1 kelas 11. Yang judulnya adalah hidup berkah dengan menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Jadi di sini terdapat pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. Baik anak-anak, mari kita baca bersama Al-Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Wahfidh lahuma janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. Baik, anak-anak, yang artinya adalah dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyekutukan atau jangan menyembah selain Dia. Dia yang di sini dimaksud adalah Dia adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dan dengan penuh kasih sayang, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku pada waktu kecil. Jadi itulah tadi Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 beserta artinya. Jadi penjelasannya adalah pada Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 di sini memiliki kandungan mengenai pendidikan karakter yang didefinisikan sebagai satu kesatuan yang membedakan satu dengan yang lain, atau kata lain karakter adalah kekuatan moral yang memiliki sinonim berupa moral, budi pekerti, adab, sopan santun, dan akhlak, yang mana akhlak dan adab ini sumbernya adalah wahyu, yakni berupa Al-Quran dan Sunnah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menyembah Dia semata, tidak ada sekutu baginya. Selanjutnya perintah berbakti kepada orang tua, yakni memerintahkan kepada kita untuk berbuat baik kepada ibu bapak, dan janganlah kita mengeluarkan kata-kata yang buruk kepadanya, sehingga kata-kata pun yang merupakan kata-kata buruk yang paling ringan tidak diperbolehkan. Jadi
kita tidak boleh berkata-kata buruk kepada orang tua kita, sekalipun itu hanyalah perkataan semisal kita disuruh pergi kemana lalu kita sudah mengucapkan kata nah itu sudah mengucapkan kata-kata buruk kepada orang tua kita. Kemudian dalam tafsir Al-Misbah dijelaskan bahwa ayat-ayat di atas memberikan tuntunan kepada anak agar berbakti kepada orang tua secara bertahap. Jadi yang tahap pertama paling awal sendiri dimulai dengan janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan itu yang pertama. Kemudian lalu dilanjutkan dengan mengucapkan kata-kata yang mulia. Jadi janganlah kita mengucapkan kata kemudian kita ketika berbicara dengan orang tua harus menggunakan kata-kata yang mulia. Kemudian yang ketiga ini adalah yang tinggi tingkatannya. Kenapa? Dari tuntunan pertama karena mengandung pesan penghormatan dan pengagungan melalui ucapan, selanjutnya meningkatkan lagi dengan perintah untuk berperilaku yang menggambarkan kasih sayang sekaligus kerendahan di hadapan orang tua. Jadi dimulai dengan janganlah mengucapkan kata kemudian mengucapkan atau mengagungkan orang tua, dan kemudian perilaku yang baik kepada orang tua. Jadi itu menurut tafsir Al-Misbah. Baik anak-anak, selanjutnya kita baca Quran surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billahi innasyirka la zulmun 'adzim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Kemudian, dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada orang tuamu, hanya kepadaku kamu kembali. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku.
Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahu kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Lalu Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Jadi itu tadi terjemah dari Quran Surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Selanjutnya anak-anak, kita ke penjelasan ayatnya. Jadi pada ayat 13 ini menjelaskan bahwa syarat untuk mendidik anak hendaknya dilandasi dengan lembut dan kasih sayang, lemah lembut dan kasih sayang. Seperti itu ya. Kemudian dalam ayat 14 dijelaskan Allah menggambarkan kesusahan seorang ibu dalam merawat anaknya. Mengapa? Mengapa hanya jasa ibu yang digambarkan dengan sedemikian lemahnya? Karena peranan ibu lebih berat dari ayah, yang mana mulai dari proses mengandung, melahirkan, hingga menyapih anaknya. Jadi pengorbanan ibu itu sangatlah banyak ya. Jadi memang harus kita hormati, sangat kita hormati. Nah, kata wahnan di sini berarti kelemahan atau kerapuhan. Yang dimaksud di sini adalah ibu dalam kondisi sangat lemah saat mengandung anaknya. Kemudian ayat 15 dijelaskan bahwa larangan dalam mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan orang tua. Dan nasihat Luqman kepada anaknya tentang menolak segala bentuk kemusyrikan dimanapun berada itu. Ayat ini sekaligus memberitahu bahwa mempergauli keduanya dengan baik hanya dalam urusan dunia, bukan keagamaan. Seperti Nabi Ibrahim contohnya ya. Nabi Ibrahim alaihissalam dia tetap berlaku santun kepada bapaknya, sekalipun si bapaknya ini adalah pembuat berhala. Beda keyakinan ya. Namun Nabi Ibrahim tetap menghormati dan berlaku santun. Nabi Ibrahim tidak sependapat dalam hal akidah. Jadi meskipun kita berbeda akidah seperti contohnya Nabi Ibrahim, tapi kita harus tetap menghormati orang tua, terlebih lagi adalah seorang ibu. Selanjutnya pada ayat 16 di sini terdapat kata latif ya, latif yang memiliki arti lembut, halus atau kecil. Dari makna ini muncullah makna ketersembunyian dan ketelitian. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa yang berhak menyandang sifat ini hanyalah Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang mengetahui perincian kemaslahatan dan seluk-beluk rahasianya. Kemudian ayat 17 menjelaskan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang puncak dan pangkalnya adalah sholat, ya, serta amal kebaikan yang tercermin adalah buah dari salat yang dilaksanakan dengan benar. Nah, jadi itu tadi anak-anak penjelasan dari Quran surah Al-Isra ayat 23 sampai 24 serta Quran surah Luqman ayat 13 sampai ayat 17. Selanjutnya masih terdapat dalam hadis lagi. Mari kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma yaqulu ja'a rajulun ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihadi faqala ahayyun walidaka qala na'am qala fafihima fajahid rawahul Bukhari wa Muslim. Kemudian ada hadis kedua yaitu mari kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raghima anfu thumma raghima anfu thumma raghima anfu qila man ya Rasulullah qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Rawahu Muslim. Jadi terjemahnya di sini adalah aku mendengar Abdullah bin Amr radhiyallahu an berkata,
seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu meminta izin untuk ikut berjihad. Maka beliau bertanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab, "Iya." Maka beliau berkata lagi, "Kepada keduanya lah kamu berjihad atau berbakti." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Jadi di sini sudah jelas Nabi sudah sampai seperti itu ya sifat Nabi. Jadi tidak usah kalian itu ikut jihad saya. Jihadlah kepada orang tuamu. Jadi hanya kepada keduanya lah kamu berjihad. Seperti itu, sampai seperti itu ya. Kemudian hadis kedua, terjemahnya yaitu dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, dia celaka. Lalu beliau bertanya, "Siapakah yang celaka ya Rasulullah?" Nabi menjawab, "Barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya dalam usia lanjut atau salah satu dari keduanya, namun ia tidak berbakti kepadanya dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan masuk surga." Hadis riwayat Muslim. Jadi sampai seperti itu, sampai diulang 3 kali Nabi menyebutkan, dia celaka. Jadi orang tua dalam usia lanjut tapi kita tidak bisa berbakti, nah dia tidak akan masuk surga. Nauzubillah min dzalik. Jadi kita harus senantiasa menghormati dan mematuhi orang tua. Jadi itu tadi sudah dijelaskan pada Quran surah Al-Isra, pada Quran surah Luqman, dan juga pada hadis. Ada 2 hadis. Kemudian ini adalah perilaku orang yang menghormati dan mematuhi orang tua dan guru. Yang pertama, menurut Quran surah Al-Isra, 1. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya, ya. Kedua, membiasakan berbuat baik atau ihsan kepada orang tua. Ketiga, membiasakan untuk tidak berkata-kata buruk kepada orang tua. Keempat, selalu bersikap baik dan berlaku sopan santun kepada orang tua dengan rasa penuh hormat dan memuliakannya. Kemudian yang kelima adalah selalu mendoakan orang tua sebagai ucapan terima kasih sebagai seorang anak. Nah itu tadi perilaku berdasarkan Quran surah Al-Isra. Jadi ada lagi perilaku atau sikap yang dapat kita terapkan sebagai penghayatan dan pengamalan Quran surah Luqman. Yang pertama ada selalu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Seperti itu ya. Jadi tidak ada yang tidak boleh menyekutukannya dengan sesuatu apapun itu. Kemudian selanjutnya selalu berbuat baik kepada orang tua, terutama ibu. Kenapa kok harus ibu? Karena ibu yang telah mengandung kita dengan kepayahan, kemudian melahirkan kita dengan kekuatannya yang begitu dahsyat, kemudian merawat kita dan mendidik kita. Yang ketiga adalah membiasakan diri untuk berbuat baik dan menaati orang tua. Keempat adalah selalu berbuat baik karena sekecil apapun perbuatan kita, baik maupun jelek ya, pasti akan mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus senantiasa berbuat kebaikan. Yang terakhir, yang kelima adalah senantiasa menjalankan sholat, amar ma'ruf nahi mungkar, dan selalu bersabar. Kemudian perilaku sesuai hadis Nabi. Yang pertama, selalu berbakti kepada orang tua, terutama ketika mereka masih hidup. Jadi ketika kita masih punya orang tua, ayolah kita hormati, ayo kita perlakukan dengan mulia. Seperti itu ya. Jangan pernah mengucapkan kata apa tadi? Kata itu sudah merupakan perkataan yang buruk, sangat buruk ya. Kemudian yang kedua adalah senantiasa berbakti kepada orang tua karena nilai kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala disejajarkan dengan jihad ya. Nih ya. Jadi kita berbakti kepada kedua orang tua itu di sisi Allah disejajarkan dengan jihad. Nah, seperti itu. Selanjutnya, selain berbakti kepada orang tua, kita juga berkewajiban bersikap hormat dan patuh kepada guru. Loh, kenapa kok kepada guru? Nah, guru ini adalah orang tua kedua kita di sekolah setelah orang
orang tua kandung. Jadi jasa guru itu sangat amat besar juga ya, yang mana bahkan kemajuan bangsa dan negara itu ditentukan oleh seorang guru. Kita tidak akan menjadi pintar tanpa bimbingan seorang guru. Lebih dari itu, tugas guru tidak hanya memberikan pelajaran dalam berbagai ilmu pengetahuan kepada muridnya, tetapi juga bertugas mendidik muridnya agar menjadi manusia yang baik dan sehat jasmani dan rohani. Sebagaimana wajib hukumnya mematuhi orang tua, maka wajib pula mematuhi perintah para guru selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi seperti itu ya. Setelah orang tua, siapa yang wajib kita hormati dan kita patuhi? Yang kedua adalah seorang guru. Baik itu guru ngaji, guru di sekolah, atau guru apapun harus kita patuhi dan kita taati. Karena sudah ada ayat dan hadisnya. Kalau kita sudah tahu, maka kita harus mengamalkan, kita harus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, selagi orang tua masih ada, mari kita muliakan, mari kita hormati dengan sebaik mungkin. Baiklah, itu tadi materi kita pada pagi hari ini, bab 1 tentang mematuhi dan menghormati orang tua dan guru. Sudah bisa dipahami semua ya. Nah, jika sudah paham, maka harus diterapkan ya, harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Nah, jadi sekian yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan ini. Semoga apa yang kita dapatkan, apa yang kita pelajari hari ini dari awal hingga akhir dapat bermanfaat fid dunya wal akhirah. Mari sebelum pembelajaran Ibu tutup, kita baca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik ya, Ibu akhiri. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.